Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farasa Fitra. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan IPS, Stambu 2018. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas dari keterampilan sosial, yaitu tentang materi keterampilan berkomunikasi verbal dan non-verbal dan tips menyeleksi dan memilih informasi. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung. Maksudnya secara langsung adalah kita bisa menceritakan langsung masalah Anda, masalah kita pada orang-orang yang kita percayai dan langsung berdiskusi tentang jalan keluar yang sekiranya bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya itu kita akan mengeluarkan semua keluh kesah kita yang kita rasakan. Saat cerita kita boleh menangis, berteriak, ataupun marah agar beban masalah yang kita hadapi itu bisa hilang sepenuhnya. Contoh komunikasi dari verbal ini yaitu chat dengan menggunakan smartphone, pidato, rapat atau diskusi, berinteraksi tertulis lewat sosial media. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya, secara tidak langsung bukan berarti kita tidak bertatap muka dengan orang yang ada. Orang yang kita ajak komunikasi bukan tidak bertatap muka, tetapi kita menceritakan secara langsung masalah kita. Komunikasi ini tidak melakukan atau tidak menceritakan langsung masalah kita, tetapi komunikasi nonverbal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak terbiasa menceritakan masalah kepada orang lain. Contoh komunikasi nonverbal ini adalah toast pipe atau high five dengan teman sebagai tanda menyampaikan sukses, memeluk seseorang karena tanda kasih sayang. Memecahkan masalah juga bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Memecahkan masalah dengan bahasa verbal sepertinya mengeluarkan semua keluh kesah yang kita rasakan. Menceritakan kepada orang lain dianggap bisa membantu dan memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Menentukan jadwal untuk menceritakan permasalahan. Memecahkan masalah juga bisa dilakukan dengan bahasa nonverbal, yaitu dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya, secara tidak langsung bukan tidak bertatap muka, tapi tidak menceritakan secara langsung permasalahan. Memecahkan masalah sosial dengan bahasa nonverbal ini bisa dilakukan dengan cara komunikasi suara termasuk intonasi, melakukan komunikasi data dan informasi pendukung lainnya. Selanjutnya, ada tips untuk menyeleksi dan memilih informasi. Informasi yang kita ketahui saat ini sangatlah banyak ditemukan pada era teknologi sekarang ini. Baik dari media sosial, bahkan dari mulut ke mulut orang-orang yang ada di sekitar kita. Sangat cepat informasi ini tersebar ke seluruh dunia. Bagaimana kita bisa menyeleksi dan memilih informasi yang ada agar informasi yang kita terima itu adalah informasi yang akurat dan benar, bukan informasi yang hoax. Sebagai anak muda yang cerdas dan sebagai harapan bangsa, penting bagi kita untuk menguasai kemampuan membaca, menyeleksi dan mengelola informasi dengan benar. Adapun menurut saya, keterampilan menyeleksi dan memilih informasi ada tips sebagai berikut menurut saya. Yang pertama yaitu kita
kita jangan biasakan membaca judul saja. Maksudnya, kita bisa membaca judul untuk memilih mana bacaan yang kita baca. Tetapi, sebaiknya jangan merasa cukup dengan judul yang ada. Karena, kita tidak boleh menyimpulkan informasi yang kita dapatkan dari sebuah judul tersebut. Karena, sering terjadi judul hanyalah sensasional untuk menarik orang-orang untuk membuka sebuah berita tersebut, padahal isi berita tersebut tidaklah seperti yang ada di judulnya. Tetapi dengan judul yang sensasional tersebut jadi menyimpulkan dari judul saja. Ada baiknya sebuah berita kita baca secara keseluruhan agar kita mendapatkan informasi yang lebih akurat. Nomor 2. Tidak cukup dengan resensi preo atau ulasan singkat. Maksudnya itu seperti poin penting atau ulasan singkat merupakan sekilas gambar tentang sebuah bacaan. Bukan hal yang bisa kita jadikan acuan informasi, karena kita harus banyak melihat informasi yang sama di dalam situs internet yang lainnya untuk memastikan apakah informasi yang kita dapat itu bukan sebuah hoax tetapi informasi yang benar adanya. Jadi kita tidak bisa langsung hanya melihat gambarnya tersebut. Jadi kita harus bisa melihat dari sumber-sumber lain agar kita bisa memastikan bahwasannya itu benar. Yang ketiga yaitu memilih sumber yang jelas dan terpercaya. Ketika melihat suatu informasi, penting bilanya kita sering melihat sumber informasi dari mana informasi itu datang. Kalau kita tidak memastikan dengan media atau web yang kita dapat, kita bisa buka dulu keterampilan mengenai situs tersebut. Biasanya nanti kita akan mendapatkan penjelasan yang lebih akurat terhadap masalah atau informasi dari situs yang terpercaya. Ini kita lakukan untuk mencegah sumber informasi itu terhindar dari yang katanya hoax atau menyimpang atau tidak jelas. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang jelas. Selanjutnya yaitu baca lebih dari awal atau baca lebih dari satu sumber informasi. Ini maksudnya kita mencari informasi yang akurat. Jangan hanya dari satu sumber saja kita langsung percaya. Bahkan jadi seharusnya kita mencari dulu sumber-sumber lainnya sehingga berita tersebut akurat benar adanya. Kemudian mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah pada kali ini. Mungkin dalam penyampaian ini masih banyak salah kata saya, penyampaian saya masih kurang jelas, materi saya masih terlalu sedikit. Mungkin saya hanya bisa menampilkan begini saja. Saya memohon maaf kepada Ibu Adelina terhadap video saya kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam penyampaian, juga saya mohon maaf. Buat kita semua tetap jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar, hindari kerumunan, tetap jaga jarak. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Kepada Ibu dosen juga semoga sehat selalu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Sapitra.